Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afelia Firaska, NIM 21104222014. Saya dari jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Andalas. Katak adalah hewan amfibi pemakan serangga yang hidup di air tawar atau di daratan. Katak juga merupakan salah satu hewan vertebrata, yaitu hewan yang memiliki tulang belakang. Katak memiliki 4 kaki, 2 kaki depan dan juga 2 kaki belakang yang panjang. Kaki belakang katak yang panjang itu bisa membuat katak melompat lebih tinggi. Daur hidup katak disebut sebagai metamorfosis sempurna karena bentuk tubuh katak berubah drastis di setiap tahapannya. Daur hidup katak dimulai dari telur, kecebong, katak berekor, katak muda, dan yang terakhir katak dewasa. Struktur luar tubuh katak terdiri dari sepasang mata yang menonjol, nostril, timpani sebagai alat pendengaran, jari, 2 buah kaki depan, 2 buah kaki berselaput di bagian belakang, perut, punggung, dan kepala. Saat membedah katak, bagian yang pertama kali dibedah yaitu bagian kulit terluarnya. Kulit terluar katak lembut dan bersih, tanpa bulu, dan tanpa sisik. Kulit ini tersusun atas epidermis dan dermis. Lalu dermis ini terbagi lagi menjadi atas jaringan-jaringan lain. Pada epidermis sebelah bawah disebut lapisan sel germ yang selalu menghasilkan lapisan jangat yang setiap waktunya bisa terkelupas. Pada dermis terdapat jaringan ikat, saraf, dan pembuluh darah. Pada kulit amfibi terdapat 2 kelenjar kulit, yaitu kelenjar lendir dan juga kelenjar racun. Setelah kulit terluar terbuka, selanjutnya kita membelah jaringan ototnya. Jaringan otot ini tipis dan agak bening. Sistem otot pada katak dibagi menjadi 4 bagian, yaitu sistem otot pada bagian kepala, pektoral, abdomen atau ventral, dan ekstremitas posterior. Pada sistem otot daerah abdomen atau ventral, terdiri dari musculus rectus abdominis, musculus obliquus externus, musculus obliquus internus. Sistem otot pada ekstremitas posterior terdiri dari 2 bagian, yaitu pada bagian femur atau paha dan crus atau betis. Pada bagian femur terdapat musculus triceps femoris, musculus sartorius, musculus adductor magnus, musculus gracilis major, dan musculus gracilis minor. Sedangkan yang di bagian betis terdapat musculus gastrocnemius, musculus tibialis anticus longus, musculus tibialis anticus brevis, dan musculus tibialis posticus. Yang pertama, rongga mulut. Rongga mulut ditopang oleh rahang atas dan rahang bawah. 2. Esofagus, kerongkongan katak yang hanya berupa saluran kecil yang sangat pendek. Yang ketiga, lambung atau ventriculus. Lambung bersifat asam agar bisa membunuh mangsa dan kuman-kuman penyakit. Pada dinding ventriculus terdapat kelenjar pencernaan yang menghasilkan pepsin dan HCl. Di dekat ventriculus terdapat hepar yang berwarna kecoklatan dan terdiri dari lobus kanan dan lobus kiri. Hepar berfungsi mengeluarkan empedu yang disimpan di kantong empedu yang berwarna kehijauan. Di dekat ventriculus juga menempel pankreas yang berwarna kekuningan. Pankreas berfungsi menghasilkan enzim dan hormon yang bermuara di duodenum. Yang keempat ada usus atau intestinum. Usus katak terdiri dari usus besar dan usus halus. Yang terakhir kloaka. Sisa makanan yang tidak dipakai akan dibuang melalui saluran kloaka. Pembuangan urin dan zat sisa makanan pun semuanya bermuara di saluran kloaka. Saat katak masih menjadi beruduk, katak bernafas menggunakan insangnya. Namun, saat sudah besar, katak menggunakan kulit dan paru-paru untuk bernafas. Di dalam rongga mulut, banyak terdapat kapiler darah sehingga dapat digunakan untuk menyerap oksigen. Trachea katak sangat pendek dan langsung bercabang menjadi bronkus. Kulit katak selalu basah oleh lendir yang dihasilkan oleh kelenjar pada kulit. Katak menghubungkan rongga mulutnya yang berguna untuk memompa udara agar masuk melalui celah hidung atau nostril. Udara luar yang mengandung banyak oksigen masuk ke dalam rongga mulut melalui lubang hidung. Selanjutnya, lubang hidung ditutup dan volume rongga mulut mengecil. Setelah oksigen dari mulut mengalir ke dalam paru-paru, rongga mulut kembali mengembang sehingga tekanan rongga mulut menjadi lebih kecil dari tekanan paru-paru. Lalu, lubang hidung kembali dibuka.
yang menyebabkan volume rongga mulut mengecil dan udara keluar mengalir ke bagian mulut hingga mengeluarkan karbon dioksida. Sistem peredaran darah katak berupa sistem peredaran darah tertutup dan peredaran darah ganda. Pada sistem peredaran darah ganda, darah melalui jantung 2 kali dalam 1 kali peredaran. Pertama, darah dari jantung menuju ke paru-paru, lalu kembali ke jantung. Kedua, darah dari seluruh tubuh menuju ke jantung dan diedarkan kembali ke seluruh tubuh. Jantung terdiri dari 3 ruang, yaitu atrium kanan, atrium kiri, dan ventrikel. Di antara atrium dan ventrikel terdapat klep yang mencegah agar darah di ventrikel tidak mengalir ke atrium. Darah dari atrium kanan mengalir ke ventrikel, kemudian menuju ke arteri pulmonalis dan masuk ke paru-paru. Di paru-paru, karbon dioksida dilepas dan oksigen diikat. Dari paru-paru darah mengalir ke vena pulmonalis lalu menuju atrium kiri. Ini dinamakan peredaran darah kecil. Selanjutnya, dari atrium kiri darah mengalir ke ventrikel. Di dalam ventrikel terjadi pencampuran darah yang mengandung oksigen dan karbon dioksida. Dari ventrikel, darah keluar melalui batang nadi ke aorta yang bercabang ke kiri dan ke kanan. Rangka katak tersusun atas endoskeleton yang disokong oleh bagian-bagian yang lunak. Pada fase berudu, tulang-tulangnya masih lunak dan menjadi keras pada fase dewasa. Pada sambungan-sambungan tulang masih tetap lunak dengan permukaan yang licin. Yang pertama, skeleton aksial, terdiri dari tempurung kelapa, vertebrae, dan sternum. Yang kedua, skeleton apendikular, yaitu kaki. Tempurung kelapa yang besar dan pipih terdiri atas. Yang pertama, kranium yang sempit. Yang kedua, beberapa pasang kapsula sensoris dari hidung kapsula pendengaran dan kapsula yang besar untuk mata. Yang ketiga, tulang-tulang rahang. Tengkorak amfibi mempunyai tulang-tulang premaksila, nasal, frontal, parietal, dan squamosa. Tidak ada langit-langit atau palatum sekunder pada amfibi. Akibatnya nares internal lebih maju di dalam langit-langit mulut. Sebagian besar katak mempunyai 2 pasang tungkai dengan 4 jari kaki pada kaki depan dan 5 jari pada jari belakang. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon maaf, dan apabila kurang lengkap saya mohon maaf juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.